Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Rizky dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab dalam menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang ia tempuh jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di antara jalan menuju surga adalah dengan belajar ilmu agama. Untuk bisa meluruskan jalan tersebut menuju surga, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadikan kita sukses, atau sebab-sebab yang menjadikan kita sukses dalam menuntut ilmu agama. Ada banyak orang di sana yang belajar ilmu agama, tapi ternyata putus di tengah jalan karena ia tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Ada orang yang di sana belajar ilmu agama, tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan justru menjadi mudarat bagi orang lain. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang hendaknya seorang yang menuntut ilmu agama atau seorang thalibul ilmi ia perhatikan ketika ia menuntut ilmu agama, agar ilmu agamanya benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, serta tidak mendatangkan mudarat bagi orang lain maupun juga dirinya. Di antara adab-adab tersebut, yang pertama ialah menuntut ilmu agama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya di antara orang-orang yang pertama kali masuk neraka, mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu agamanya agar dikatakan menjadi seorang alim. Mereka belajar ilmu agamanya agar dikatakan seorang alim. Ini adalah niat yang tidak benar. Ketika belajar ilmu agama, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ia merupakan suatu bentuk ibadah. Kita belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dari diri kita maupun orang lain, khususnya keluarga, orang tua, istri ataupun anak-anak kita. Dan belajar agama dalam rangka membela syariat manakala datang orang-orang yang secara tidak sengaja ataupun sengaja yang berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yang kedua ialah benar-benar bekerja keras saat belajar agama. Sesuatu yang luar biasa tidak dapat didapatkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Orang ingin belajar ilmu agama, ia ingin mendapatkan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Karena mayoritas manusia adalah orang-orang awam, maka tidak bisa dia dapatkan ilmu tersebut kecuali dengan cara belajar. Yang ketiga ialah tidak cepat puas. Jangan baru sedikit yang ia ketahui, lalu ia berhenti belajar. Ada pernah yang mengatakan, saya sudah malas belajar dikarenakan ilmu saya sudah cukup. Padahal seseorang kalau belajar ilmu agama dengan lebih banyak dan lebih banyak lagi, maka ia akan mendapatkan bahwasannya ilmu agama itu adalah lautan. Seorang ulama mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu agama sejengkal, maka nanti ia akan sombong. Barang siapa yang menuntut ilmu agama satu hasta atau lebih banyak atau lebih besar dari sekedar sejengkal, maka nanti dia baru akan tahu bahwasannya dia adalah orang yang jahil. Barang siapa yang menuntut agama lebih banyak lagi dari itu, maka nanti dia baru akan tahu bahwasannya ilmu agama adalah ilmu lautan yang luas dan tidak ada tepinya. Ketika seorang belajar kepada ulama pun, tidak ada satu ulama pun yang selamat dari kesalahan. Namun hendaknya kita memaklumi kesalahan mereka, dalam artian kita menuntut ilmu agama kepada orang yang benar ataupun orang yang tepat, dan tidak menuntut kepastian ataupun kesempurnaan. Adab lain yang hendaknya diperhatikan seorang thalabul ilmi ialah hendaknya thalabul ilmi ini menyadari kapasitas dirinya. Dalam artian ketika memang dia tidak tahu suatu perkara, jangan kemudian ia mengatakan begini dan begitu tanpa ilmu.
Sebagian ulama mengatakan adalah bagian dari ilmu ketika mengatakan tidak tahu, manakala seseorang memang tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jangan kau ikut-ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Berbicara kehormatan yang lain yang engkau tidak tahu kondisinya. Engkau merendahkan orang lain yang engkau tidak mengetahui perkara aslinya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang kedua, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena hampir tidak berguna seseorang memiliki ilmu agama ketika akhlaknya tidak berubah dengan bertambahnya ilmunya. Ia mengetahui bahwasanya dilarang mengibah, tetapi ia tetap saja mengibah. Dia tahu bagaimana hukumnya dosa, tetapi ia tetap saja berdusta dan tetap berdusta. Ia mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah lebih mencintai seseorang berjalan bersama saudaranya dalam rangka memenuhi hajat saudaranya. Artinya, membantu dirinya dalam kesulitan-kesulitannya. Rasulullah lebih dia cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Dia telah mengetahuinya, tapi manakala ada orang yang ingin meminta bantuannya, sangat berat hatinya. Ini bukanlah akhlak yang mulia. Rasulullah mengatakan, tidak ada yang lebih berat di timbangan seorang muslim melebihi akhlak yang baik. Yang ketiga ialah setelah mendapatkan ilmu, kita berdakwah dengan hikmah. Rasulullah mengatakan, jika seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang dikarenakan sebab perantaramu, maka engkau mendapatkan pahala atau sesuatu yang lebih baik daripada unta merah, yaitu harta yang paling berharga yang dimiliki orang Arab ketika itu. Adab yang terakhir ialah hendaknya bekerja sama, saling bahu-membahu dalam menjalankan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saling tolong-menolonglah dalam albir atau kebaikan dan juga ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam permusuhan, dan juga jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Hendaknya mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ada yang mengisi pengajian, ada yang mengisi sebagai moderator, ada yang memberikan pengumuman, ada yang mendesain pamflet, ada yang menjadi kameramen dan seterusnya dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah tolong-menolong yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar bisa menuntut ilmu agama dengan memperhatikan sebab-sebabnya, sehingga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi mereka yang menuntut ilmu agama akan menjadi lulus bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.